Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tiwi ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. "Kenapa sayang?" tanya Nyonya Haidar sembari mengusap pipi Tiwi dengan lembut. Tiwi menatap mata sang mama, kemudian menggeleng pelan. Nyonya Haidar langsung melihat Dito yang masih berdiri di tempatnya, kemudian menegur mantan mantunya itu. "Dit, jangan ke NICU, langsung pulang," pesan Nyonya Haidar yang seolah tahu apa yang dipikirkan oleh Tiwi. Dito mengangguk paham. "Iya tante, saya balik dulu," pamit Dito, kemudian berbalik meninggalkan Tiwi dan Nyonya Haidar. Dito pun berjalan di lorong panjang rumah sakit, kemudian dia tidak segera pulang, namun malah belok ke arah NICU. Cukup lama dia melihat bayinya yang tidak jauh dari jendela. Dilihatnya bayinya mulai bergerak-gerak, seolah tahu kehadiran sang ayah. Dito tersenyum getir, kemudian berjalan mundur. Bayi itu mengusiknya hingga ia memutuskan pergi setelah melihatnya cukup lama. Di dalam ruang VIP, di ruang rawat inap Tiwi, kini tim dokter sedang memeriksa kondisi Tiwi. Mereka semua pun melakukan banyak pemeriksaan. Sejauh ini, kemajuan Tiwi sangat pesat. Meskipun masih sulit untuk bicara, Tiwi hampir tidak mampu mengeluarkan suara. Dia hanya bisa mengangguk atau menggeleng saja. Saat dia mencoba berbicara, Nyonya Haidar melarang dia berusaha dengan keras. Semua akan normal kembali dan harus pelan-pelan, tidak boleh dipaksakan. "Pelan-pelan sayang, yang penting kamu sudah kembali bersama kami." Tiwi merasakan kehangatan pelukan sang mama, kemudian matanya berkaca-kaca. Tangannya menyentuh perutnya yang rata, dan Nyonya Haidar langsung mengerti pasti Tiwi ingin melihat buah hatinya. "Nanti habis pemeriksaan kita lihat anak kamu, sabar ya," Tiwi mengangguk. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan yang panjang dan lama, akhirnya sore itu Tiwi bisa memiliki kesempatan untuk melihat bayinya untuk pertama kali. Dia didorong di kursi roda oleh sang mama menuju NICU. Meskipun hanya bisa melihat dari luar, dia sudah merasa senang. Tidak bisa berkata-kata, Tiwi hanya menangis di pelukan sang mama. "Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Kalian berdua pasti akan segera pulang." Nyonya Haidar mencoba menenangkan putrinya, sedang Pak Burhan wajahnya tampak sendu melihat keadaan Tiwi yang sekarang. "Kita kembali ya," bujuk Nyonya Haidar karena mereka sudah lama berdiri di sana. Tiwi mau, meskipun terasa berat, dia masih ingin berlama-lama dengan putrinya. Kembali ke kamar, Tiwi harus berbaring lagi. Dia juga bisa makan, meskipun hanya bubur. "Makan yang banyak ya," ucap Nyonya Haidar yang menyuapi Tiwi seperti waktu Tiwi kecil dulu. Selesai makan, Tiwi kemudian istirahat. Sang papa pulang untuk mengambil baju ganti untuk Nyonya Haidar. Saat Pak Burhan pulang itulah Dito kembali datang. Tumben tidak ditelepon oleh Nyonya Haidar, tapi malah datang sendiri. "Klek, malam tante," sapa Dito begitu masuk ruangan. Untuk apa dia datang ke sini? Batin Tiwi yang merasa terganggu dengan kedatangan mantan suaminya. "Malam, Dit." "Oh ya, mungkin Mama akan datang ke sini besok. Apa boleh?" Nyonya Haidar langsung melihat Tiwi dan ekspresi Tiwi sepertinya tidak setuju. "Tenang Tante, Mama hanya mau melihat Tiwi." Dito kemudian mendekati Tiwi. "Bayinya tetap milikmu dan terima kasih sudah bangun," ucap Dito pelan di telinga Tiwi, membuat Tiwi menoleh dan melihat mata Dito.
Ada apa dengan laki-laki ini? Apa salah makan obat? Batin Tiwi yang susah untuk bicara. Boleh kan Tiwi? Tanya Dito lagi. Refleks Tiwi mengerjap, bukan karena boleh, tapi itu gerakan refleks, dan Dito malah salah paham. Dikiranya malah boleh. Terima kasih banyak, ucap Dito lagi. Tiwi akan menggeleng, tapi tidak jadi karena Dito malah tersenyum menatapnya. Pria aneh. Semakin hari, Dito semakin rajin datang ke rumah sakit. Lebih tepatnya, kalau habis pulang kerja atau ketika malam hari. Walaupun Tiwi menyambutnya dengan dingin, bahkan malas menatapnya, dan diam-diam, Dito juga melihat ke kamar perawatan khusus untuk bayi. Dia datang ke NICU tanpa sepengetahuan Tiwi. Entah mengapa, bayi itu membuatnya penasaran. Hingga sampai suatu hari, bayi kecil itu bisa keluar dari sana. Perkembangan bayi perempuan itu terlihat bagus, sehingga boleh berkumpul bersama sang ibu di ruang yang sama. Mulanya Dito kaget. Ketika pulang kerja, dia mampir membawa buah. Pria itu terkejut tatkala melihat boks bayi di dalam ruangan yang sama dengan Tiwi. Pulang kerja, Dit? Tanya Nyonya Haidar. Wanita paruh baya tersebut paling ramah dengan Dito. Mungkin karena merasa Dito sebenarnya baik. Hanya saja keadaan waktu itu salah, membuat mereka menikah buru-buru dan akhirnya pisah. Iya Tante. Dito mau maju, tapi ragu. Matanya kemudian beralih pada boks bayi di dekat Tiwi. Tiwi melirik jutek. Tidak ada senyuman di wajahnya. Entah mengapa setelah bangun dari koma, dia sangat sebal dan membenci sosok Dito, mantan suaminya itu. Kenapa kesini? Tanya Tiwi lirih. Dia sudah mulai bisa bicara, tapi agak sulit dan tidak bisa terdengar jelas. Dito ditanya begitu, langsung menjawab. Aku hanya ingin melihatnya, jawab Dito sambil menatap bayi perempuan yang masih merah tersebut. Biarkan Wi, dia juga ayahnya. Tiwi menoleh pada sang mama, kemudian menatap sendu. Dia anakku, gumam Tiwi protes. Iya, dia anak kamu, ucap Dito yang tidak ingin kesehatan Tiwi menurun. Dito seolah ingat dengan masa lalunya, bagaimana dia bersikap dingin selama ini pada Tiwi. Jadi sangat lucu jika dia tiba-tiba ingin dekat seperti sekarang. Aku hanya akan melihatnya sebentar, lalu pergi, ucap Dito lagi. Setelah itu, tiba-tiba bayi perempuan yang masih kecil itu menangis kencang, membuat semua menatap ke arahnya. Aduh sayang, cup. Nyonya Haidar langsung menggendong cucunya yang sangat mungil tersebut. Ia timang penuh kasih dan sayang. Akan tetapi semakin lama malah semakin keras tangisan bayi tersebut. Mah, berikan pada Tiwi. Setelah di pangkuan Tiwi, bukannya tenang, tangisnya malah keras, membuat suster yang kebetulan baru datang langsung melihat. Bayinya kenapa, Bu? Tanya suster. Nggak tahu, suster, tiba-tiba menangis. Suster lalu melihat sekilas, tidak ada apa-apa dengan bayi itu. Lalu, mengapa menangis? Sementara itu, Dito hanya diam melihat, kemudian berbicara. Boleh aku gendong, suster? Nyonya Haidar menatap Tiwi seolah minta izin. Tiwi terdiam, memalingkan muka, dan Nyonya Haidar mengangguk pada suster tersebut. Entah ajaib atau ada ikatan batin antara mereka berdua, bayi kecil itu seketika diam ketika dalam dekapan sang ayah. Dito yang selama ini terkenal dingin dan tidak suka anak kecil, mendadak merasakan sesuatu yang menyusup dalam hatinya. Apalagi bayi itu langsung tenang saat dalam gendongannya. Jelas Dito merasa terharu. Baru kali ini dia merasakan sensasi yang lain.
Sedangkan Tiwi, dia diam saja sambil sesekali melirik ke arah Dito yang sedang menatap bayi kecilnya itu. "Sudah, berikan kembali sama mama," ucap Tiwi, kemudian dengan berusaha berkata keras meskipun rahangnya langsung terasa kaku dan sakit. Tidak mau Tiwi marah, Dito kemudian memberikan bayinya pada mantan mertuanya. Baru ditaruh beberapa detik, bayi itu kembali menangis. Tiwi menghela nafas dalam-dalam. Bayi dan bapak sama saja. "Wi, anakmu nangis terus, biar digendong Dito. Dia juga ayahnya kan?" Tiwi menatap tidak suka pada Dito, sedangkan Dito ia meraih kembali bayi kecilnya yang menggemaskan tersebut. "Sama papa ya," ucap Dito refleks. Tiwi langsung melirik tajam. 1 jam kemudian, bayi mungil tersebut sudah terlelap di dalam box dan tidak ada alasan bagi Dito untuk tetap di sana. Toh mereka berdua sudah bercerai sekarang. Apalagi Pak Burhan sudah datang, Dito pun semakin tidak enak. Dia pun permisi pulang.